bahkan saat bangunan yang didirikan di 2003 ini sudah jasa servis motor. Telepon tidak ada. Sebelum motor berdiri sejak tahun 2003, berlokasi cukup strategis di Jalan R. Martinata, merupakan desa Kertangunan. Sebelum motor merupakan bengkel independen di mana melayani berbagai macam merek sepeda motor. Manajemen operasi dan operasionalnya dilakukan secara profesional, di mana pemiliknya Bapak Habib mempunyai banyak pengalaman di bisnis otomotif dan distribusi suku cadang meliputi wilayah Kuningan. Untuk pengumpulan data, saya sini melakukan interview dan beberapa pertanyaan yang saya ajukan yaitu latar belakang di bidang usaha, karena memang hobi pemilik perusahaan yaitu bongkar-bongkar motor. Terus bagaimana sejarah perkembangan usaha ini? Awalnya katanya di 2003 masih sepi, tapi sering berjalan waktu sekarang semakin ramai. Terus kalau di masalah kendala katanya banyak untuk kendala. Terus untuk mengatasi masalahnya yaitu lebih sabar, dan untuk modal pertama yaitu 100 juta. Dan buat aktivasi diagram menggunakan gambaran proses aktivasi diagram menggunakan gambar proses bisnis operasi menggunakan aktivasi diagram, itu mulai kalau berarti dari pelanggan mulai, terus membuka website atau aplikasi jasa servis, terus halaman utama, lanjut ke melakukan registrasi, pilih klik, menambahkan form registrasi, kalau masih data, terus simpan. Kalau mantap, ulah, betul sana, nungguan din. Apalan tugas? Apa? Terus kalau misalkan data lengkap berarti langsung membuat akun dan selesai. Kalau misalkan datanya tidak lengkap, kalau datanya tidak lengkap, kita mengisi data itu lagi, kemudian simpan lagi. Kalau sudah lengkap, baru simpan. Terus berikut untuk pelanggan daftar layanan servis. Kita dari pelanggan ya, kalau tadi sudah membuat akun, lalu membuka website atau aplikasi jasa servisnya. Terus menampilkan tampilan home, melakukan login, melakukan input username dan password, kemudian login. Ketika sampai di sini, kalau username dan passwordnya salah, maka kita diminta kembali untuk menginputkannya. Kalau sudah benar, langsung ke menunjukkan halaman menu, lalu memilih layanan servis, lalu mengisi tanggal servis dan mengambil antrian servis, lalu selesai. Terus untuk analisis bisnis atau sistem, yaitu manfaat pendaftaran online yaitu memberikan kecepatan pelayanan yang lebih baik. Kedua, memberikan kemudahan pendaftar karena tidak perlu datang ke instansi atau perusahaan yang bersangkutan, misalkan memiliki internet. Status pendaftaran dapat diketahui setiap saat. Terus untuk kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihan sendiri yaitu lebih efektif, efisien, cepat, dan tidak mengantri untuk pengambilan formulir. Terus untuk biaya operasional yang harus dikeluarkan, maksudnya bengkelnya dan calon pelanggan akan lebih murah. Untuk kekurangannya itu, penerapan teknologi dan sistem baru akan membutuhkan sosialisasi
calon peserta berasal dari latar belakang pendidikan, budaya, yang akan mempengaruhi terhadap pengalaman perusahaan teknologi dunia informasi atau lalu registrasi online. Yang kedua yaitu infrastruktur yang masih terbatas dan tidak merata, baik infrastruktur internet maupun komputer yang akan dipakai untuk registrasi online. Untuk analisis sendiri, analisis SWOT merupakan analisis perencanaan strategis yang dilakukan untuk memonitor dan mengevaluasi lingkungan perusahaan, baik lingkungan eksternal dan internal atau suatu tujuan bisnis tertentu. Untuk analisis SWOT di pendaftaran bengkel online, yaitu untuk kelebihan tadi sudah dijelaskan ya, untuk kelebihan kekurangan, dan untuk peluang yaitu memiliki pasar yang potensial untuk bertumbuh. Kemudian kebutuhan masyarakat akan kebutuhan informasi online yang semakin tinggi. Ketiga, pola perilaku dan selera konsumen yang semakin berkembang dari informasi konvensional menjadi informasi online. Nah, untuk ancamannya sendiri yaitu semakin banyak jenis usaha yang menggunakan strategi pemasaran online konsumen. Terus kemudian aplikasi online kemungkinan dapat dihack oleh hacker konsumen. Terus yang ketiga, strategi pemasaran harus selalu update dalam memberikan informasi kepada konsumen. Terus untuk bisnis proses improvement atau BPI, yaitu alasannya ada kenapa saya memilih metode bisnis proses information, karena ada cara yang lebih efektif, yaitu ya BPI ini. Terus tujuannya yaitu membuat proses efektif, memperoleh hasil yang diinginkan, terus membuat proses efisien atau meminimalisir sumber yang digunakan. Teknik yang digunakan oleh saya itu streamlining. Streamlining itu gimana aja? Yang pertama itu meningkatkan efisiensi biaya. Terus kemudian meningkatkan produktivitas. Kemudian lanjut peningkatan komunikasi. Yang keempat, manajemen waktu yang lebih baik. Kelima, minimalisir risiko. Kemudian lanjut ke PPMN. PPMN adalah perencanaan proses pertama adalah penyusunan PMN yang dilaksanakan pada proses yang ada. Tujuan PPMN adalah untuk membuat proses pembuatan aplikasi menjadi mudah. PPMN digambarkan secara gratis dan menghubungkan setiap proses sesuai dengan proses sistem. Proses pertama ketika pelanggan melakukan registrasi akun adalah pelanggan mengisi formulir pendaftaran yang tersedia. Pelanggan kemudian meminta kode OTP atau email. Kemudian pelanggan masukkan pada kode verifikasi, maka akun itu akan aktif. Berikut proses pendaftaran akun pelanggan. Bisa dilihat di gambar berikut. Untuk pendaftaran yaitu mungkin tadi sudah dijelaskan di awal, tapi coba saya jelaskan kembali. Yaitu pertama kita mulai dulu, terus menampilkan halaman akun, mengisi data akun dan data, jadi menyimpan registrasi, terus kita menyimpan di database. Untuk sistem, terus untuk selanjutnya yaitu kita mengirimkan kode OTP, kemudian menerima kode aktivitas, menerima notifikasi kode aktivitas berarti buat pelanggan, terus mengirim kode aktivitas, terus pengecekan kode aktivitas. Kalau misalkan salah, kita kembali lagi ke database, lalu terus sampai bisa. Kalau sudah selesai, kalau sudah benar, berarti kita langsung menambahkan data perubahan status pelanggan telah aktif. Kemudian pelanggan login. Proses kode itu pelanggan melakukan login akun. Pelanggan mengisi input berupa username dan password. Apabila login password, maka akun masuk ke halaman menu. Jika login gagal, maka pelanggan akan menampilkan login gagal. Kemudian proses login kembali.
Untuk login sendiri kita bertahap si konsumen itu melakukan login, terus menampilkan halaman login, terus mengisi data akun, memverifikasi data. Kalau misalkan berhasil, maka langsung melakukan halaman dashboard. Kalau tidak, berarti mengisi data akun kembali. Proses ketiga yaitu pelanggan melakukan pemesanan servis. Pelanggan mengisi beberapa inputan berupa memilih jenis servis, layanan servis. Selanjutnya, pelanggan menunggu persetujuan dari admin bengkel dan mendapat status pada data servis pelanggan. Bagaimana proses pemesanan servis pelanggan bisa dilihat di gambar ini. Untuk melakukan servis, kita memiliki halaman servis, terus memilih servis, lalu menampilkan halaman servis atau bengkel atau petugas bengkel. Kemudian kita menambahkan data servis, terus mengirim notifikasi servis ke pelanggan, kemudian menambahkan notifikasi servis dari pelanggan, terus memilih mekanik, terus menampilkan data mekanik, kemudian menampilkan data servis, mengkonfirmasi servis motor, terus menambahkan dan konfirmasi servis. Setelah itu kita langsung ke menampilkan data servis, lalu menampilkan data barang aja, berarti di sini kalau servis apa aja yang mau diganti atau tidak. Terus setelah itu kita menampilkan data barang yang sudah diganti, lalu menyimpan data barang, lalu konversi servis selesai. Setelah itu menampilkan data servis selesai, lalu kita melakukan pembayaran. Dan untuk melakukan pembayaran itu bagaimana? Nah, melakukan pembayaran itu pelanggan memilih jenis pembayaran, setelah itu melakukan bukti pembayaran. Kapan bukti pembayaran menunggu persetujuan oleh admin bengkel. Nah, dari pembayaran itu kita menemukan hal pembayaran, terus memilih jenis pembayaran, mau transfer kah atau mau di wallet atau pembayaran cash, lalu mengapa bukti bayar. Setelah memilih bukti bayar, kita menggunakan data bukti pembayaran, terus melakukan penyetakan. Kalau sudah terima, berarti status pembayaran. Kalau tidak, berarti kita memilih jenis pembayaran. Setelah status pembayaran, kita cetak mata. Kalau mau cetak mata, kita langsung cetak. Kalau tidak, berarti ini bayar cash, bisa langsung selesai. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.